tanda tangan, maka kemudian dibawa tuh sama Ustadz mobil Alphardnya harga antara 700-900 juta. Enggak lama kemudian Bapak Ibu sekalian, Mbak, kalau kita sedekah kayak mobil Alphard kira-kira ikhlas nggak? Barang yang paling kita cintain kira-kira apa? Handphone. Kalau sedekah handphone bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa. Yang sebelah sini, yang pakai gelang emas. Ini pada begini semua. Kalau kita sedekahin gelang emas yang kita cintai, kira-kira bisa nggak? Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bagi kita berat memberikan yang terbaik buat Allah. Padahal kalau kita mampu memberikan yang terbaik sama Allah, bisnis sama Allah nggak bakal merugi. Betul apa enggak? Bisnis sama Allah nggak bakal merugi. Yakin? Yakin? Yang punya handphone angkat handphone. Nih, saya cerita dulu Pak. Alphardnya, mobil Alphardnya dia sedekahin, dia wakafkan. Di tengah jalan, Ustadz yang bawa itu, di tengah jalan ditelepon lagi, Ustadz sama Farid nih, Ustadz bisa nggak balik ke rumah saya? Ya Bu, saya juga masih melihat rona keraguan di wajah kita kalau kita pengen sedekah yang terbaik di jalan Allah. Maka begitu ditelepon sama Farid, Ustadznya langsung ngomong begini, Pak Farid, antum mau ngambil mobil lagi ya? Anak pulangin sekarang, anak pulangin. Kesinggung itu Ustadz. Maka dia balik lagi ke rumah Farid. Subhanallah, rupanya Farid sudah neken sebuah surat segel baru lagi, surat pernyataan, dan dia bacakan di hadapan Ustadz. Ustadz, saya mau ralat surat segel tadi, saya mau tarik. Enggak cuma mobil Alphard Ustadz, mobil Celica, mobil Avanza 3 rumah, berikut 3 mobil, berikut rumah yang saya tempatin, dan apartemen saya Ustadz. Jadi yang mau dia wakafkan 4 miliar rupiah jalan Allah. Subhanallah. Nanti kalau Anda di Jakarta ketemu saya, datang saya tunjukin siapa Farid. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terusin jangan dicerita. Iya. Ibu bapak sekalian, mulai sejak saat itu dia akrab sama Ustadz tersebut. Kemana-mana ikut, dan subhanallah di tempat lain sang Ustadz ini kemudian menerima sedekah dari seorang pria namanya Adiansa. Usianya 28 tahun, anak muda. Dia kasih sedekah sama Ustadz tersebut dalam bentuk kresek, tas plastik, isinya uang cash, uang kontan. Anda tahu jumlahnya 1 miliar rupiah. Jadi dikasih, Ustadz ini saya sedekah buat pesantren. Maka melihat itu, Ustadz ini mengucap alhamdulillah, dan kemudian dia bilang sama Diansa, Hadi, ini sedekah luar biasa, tapi kalau dibandingin sahabat saya, sedekah ini belum ada apa-apanya, kata Ustadz tersebut. Maka Adi kaget, emang ada orang yang lebih sedekah lebih hebat dari saya 1 miliar? Oh ada tuh Farid. Subhanallah, diperkenalkan antara Adi dan Farid yang sedekah tadi rumahnya, apartemennya, 3 mobilnya. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ngobrol punya ngobrol, Farid yang memberikan terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak bakal mendapatkan kebajikan yang sempurna di sisi Allah kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, kata Allah. Maka subhanallah, kalau kita mampu memberikan terbaik buat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan kasih jauh lebih baik daripada apa yang kita kasih. Maka apa terjadi? Adi kagum sama Farid, dan rupanya Adi ini seorang pengusaha batu bara, punya konsesi lebih dari 5 titik di Kalimantan Timur. Subhanallah, saat itu langsung diangkat sebagai seorang staf, mungkin direksi levelnya Farid ini, dan dipercaya untuk mengelola semua tambang batu bara Adi.
mulai sejak saat itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun rumah dilepas, apartemen dilepas, 3 mobil dilepas, saat ini penghasilannya Farid dari tambang batu bara per bulan antara 800 juta hingga 8 miliar rupiah per bulan. Kalau Anda nggak percaya, Anda ke Jakarta, saya kenalkan dengan Farid. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama tahun 94 juga. Saya kenal seorang pria dari Malang, Jawa Timur. Nama aslinya Muhammad Fatih Umar. Ada yang Malang? Muhammad Fatih Umar. Ini pria yang luar biasa saya kagumi. Tahun 94 dia punya uang 10 juta rupiah. Bapak sekalian dirahmati Allah. Dia ini pemborong rumah. Kalau ada orang pengen bangun rumah, belum punya modal, dia borong dulu rumahnya. Tahun 94 uangnya 10 juta rupiah. Tiba-tiba sebagai seorang muslim, dia muncul rasa kangen sama Allah. Maka gak pakai nanya sama istri, gak pakai rembuk sama keluarga, dia pergi ke bank. Dia daftar di sebuah bank, daftarkan dirinya untuk pergi ke Baitullah melakukan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Itu modal 10 juta, modal segitu-gitunya. Daftar 6 juta sekian tahun itu, berarti ada duit 3, juta sekian yang tersisa. Nggak bisa lagi dibuat modal, berputar tuh nggak bisa lagi. Maka dia girang, dia bangga, dia pegang tuh buku tabungan dan dia bilang sama Allah, ya Allah, sambut kedatanganku ya Allah di rumahmu nanti. Maka subhanallah, sesampainya dia di rumah, dia bilang sama istrinya bukan girang, istrinya ngomong begini, Pak, haji itu kan bagi yang mampu. Kita mah belum masuk kategori mampu. Kalau modal kerja kita yang cuma segitu-gitunya dipakai buat haji, lalu gimana kita bisa makan? Nih, pikiran manusia yang kadang-kadang nggak percaya bahwa Allah itu maha menolong. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, betul, sampai waktu Khatib Umar berangkat, uang yang 3 juta sekian karena nggak bisa diputar habis. Dan ketika dia berangkat, dia tidak meninggalkan sepeser uang pun buat istri dan anak-anak. Sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk naruh istrinya, siapa istrinya namanya? Hajar, dengan putranya namanya siapa? Ismail. Begitu sampai di Mekah kata